Sadar gak sih kalau Huawei itu adalah salah satu yang paling rajin ngerilis tablet di Indonesia. Dari yang 2 jutaan mereka ada, mid-range punya, flagship gak ketinggalan, bahkan sampai-sampai mereka bikin tablet khusus untuk segmen anak-anak. Nah sekarang masih di kuartal awal 2023, ada lagi nih tablet yang baru dari Huawei, yaitu ini dia, MatePad 11 2023 yang katanya paling cocok untuk gantiin laptop di aktivitas produktif yang kantoran, khususnya aplikasi Office. Sebagus apa? Lengkapnya langsung aja kita bahas. Halo semuanya, kembali dengan Reza, kita ngebahas gadget lagi. Dan langsung aja bersama saya sekarang, ini adalah Huawei MatePad 11 2023. Sebuah tablet yang katanya paling cocok untuk produktivitas, pengganti sebuah laptop khususnya dalam konteks aplikasi Office. Sebuah klaim yang menurut saya cukup berani, tapi bukan pertama kali juga saya dengar yang kayak gini. Oke, sedikit buat permulaan, nunjukin isi kotak dari tablet yang dijual dengan harga nggak sampai 7 juta rupiah ini. Huawei MatePad terbaru ini menurut saya sangat menarik karena bisa dilihat nih dari paket penjualan aja. Tebel banget karena udah termasuk keyboard. Ini bukan cuma pas masa pre-order doang ya, tapi mau beli 1 bulan, 2 bulan atau lebih pun selama belinya di toko resmi pasti akan dapat keyboard. Selain itu, selama masa pre-order kita juga masih akan dapat Bluetooth mouse, dapat bonus stylus alias M Pencil, serta paket subscription dari berbagai aplikasi yang semua value-nya itu sampai 3,1 juta rupiah. Menarik banget ya. Nah, untuk keyboard cover yang baru, yang di edisi terbaru ini, saya mesti bilang ini tuh bagus. Pertama, saya suka karena bagian sampingnya ya kalau pas dipasangin itu kelihatan tebal sehingga kesan terlindunginya itu dapat banget. Masih bisa dilepas pasang kayak gini ya antara keyboard sama covernya. Magnetnya kuat dan pairingnya pun gampang. Selain itu, karena ini keyboardnya berbasis Bluetooth, saat keyboardnya kita lepas seperti ini pun, ya misalnya kita lagi ngetik di tempat sempit, misalnya keyboardnya mau dipangku gitu, itu masih bisa banget dipakai. Kemudian untuk stylus, dia pairing dan chargingnya magnetik ya, ditempel seperti ini. Dan yang menarik juga dari case-nya tadi, di sini tuh dikasih kayak semacam celah khusus gitu untuk naruh M Pencil-nya. Secara fitur sebenarnya nggak ada yang bener-bener baru sih dari stylusnya, tapi yang lama ini juga nggak hilang, termasuk ya dia bisa nulis langsung di kolom search atau tempat lainnya seperti ini. Overall, menurut saya ini adalah tablet dengan paket penjualan yang paling lengkap di Indonesia saat ini. Jadi menurut saya ini menarik banget. Nah, sebelum lanjut ngebahas lebih jauh soal tabletnya, pertama-tama saya ingin sedikit ngebalik pertanyaan yang umum ditanyain dalam konteks topik seperti ini. Dari yang sebelumnya kayak sebisa apa sih tablet buat produktivitas, atau kayak seberapa bisa sih tablet untuk menggantikan sebuah laptop. Ini kan adalah pertanyaan yang umum banget kalau kita ngomongin topik seperti ini. Nah sekarang saya balik menjadi, emang penting ya tablet untuk dijadikan produktivitas? Emang seperlu dan sengebet itu ya buat jadi perangkat pengganti laptop? Soalnya gini nih, selama bertahun-tahun saya menggunakan tablet, 80% aktivitasnya memang lebih banyak untuk multimedia. Paling umum ya pasti buat nonton sama main game. Sedangkan sisanya baru deh saya pakai kerja. Kerjanya pun palingan sekedar buat kirim-kirim email serta ngetik-ngetik sederhana di Microsoft Office, Microsoft Word dan segala macam. Ngedit video juga bisa sih ya, karena dia punya layar lebar lebih luas dibandingkan handphone. Tapi berhubung saya sekarang masih ada akses ke laptop, ya saya tetap akan lebih condong menggunakan laptop kalau harus ngedit video. Jadi kalau buat saya, multimedia tetap nomor 1 dari sebuah tablet, sedangkan produktivitas adalah nomor 2. Pemakaian dan kebutuhan pastinya nggak sama ya tiap orang, wajar banget ada yang beda. Plus ditambah, ini adalah opini saya yang kebetulan punya privilege untuk pakai laptop sama tablet bersama. Nah dalam konteks pemakaian seperti yang tadi udah saya ceritain ya, Huawei MatePad terbaru ini menurut saya udah lulus tes banget. Spesifikasi kunci dari tablet ini dia meliputi layar yang besar ya, beresolusi tinggi ya, pokoknya oke banget layarnya. Chipsetnya punya Snapdragon 865 ditemani RAM 6GB. Kapasitas penyimpanan internalnya 128GB aja, dia punya konektivitas Wi-Fi 6 dan gak ketinggalan baterai 7000an mAh. Dengan layar yang ada ini, dia tuh mau dipakai buat nonton atau main game, menurut saya udah lega dan kualitasnya udah enak banget. Plus ditambah sama refresh rate yang tinggi juga, serta tentunya support stylus dengan M Pencil tadi. 4 speaker yang ada juga udah kenceng banget dan lebih dari cukup untuk pemakaian sehari-hari, jadi buat dengerin musik, buat nonton atau main game harusnya udah lebih dari oke. Kemudian untuk chipset, Snapdragon 865 emang hitungannya udah lawas ya. Dia bukan chipset yang baru, tapi menurut saya nggak jadi yang masalah banget gimana, karena dari pemakaian dia masih mulus dan lancar buat dipakai macam-macam.
RAM 6GB juga nggak terlihat kurang dan tidak membuat kenyamanannya jadi terganggu. Baterai besar juga ngebantu banget karena sekali full charge, saya bisa pakai tablet ini sampai 3 hari dengan intensitas pemakaian yang sedang. Sampai sini saya bisa bilang kalau Huawei MatePad terbaru ini adalah tablet yang sangat menarik dan lengkap, tapi apa cuma begitu doang? Kayaknya bosan banget ya tablet gitu-gitu aja gitu, layar besar, ada stylus, keyboard, refresh tinggi segala macam. Namun untungnya ternyata enggak begitu karena di sini ada satu fitur kunci yang membuatnya sangat berbeda dan sangat sukses bikin dia jadi stand out dibandingkan produk sejenis, yaitu dukungan dari segi aplikasinya. Bukan, saya nggak ngomongin tentang Harmony OS, Huawei App Gallery, G-Space, G-Box atau sejenisnya karena yang masih ada berfungsi dengan baik seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ada yang baru yaitu WPS Office dengan warna biru atau sebutannya PC Level WPS Office. Ini adalah aplikasi yang menurut saya spesial banget. Sebelum masuk ke bahasan aplikasi ya sedikit studi kasus juga supaya kita bisa dapetin konteksnya. Tablet-tablet yang ada saat ini sebenarnya mayoritas udah bisa banget untuk kita pakai ngetik ya dokumen, bisa dipakai untuk bikin tabel di Excel, bahkan bikin presentasi juga semua bisa. Cuma itu semua juga hadir dengan fitur yang terbatas. Itulah kenapa saya juga pernah tahu ada sebagian orang yang akhirnya cukup kecewa setelah beli tablet karena di awal mereka berekspektasi agar ini bisa menjadi pengganti sebuah laptop, tapi ternyata fitur-fitur dari aplikasi pengolahan datanya nggak lengkap. Paling banyak itu sih soal kayak pivot table ya di Excel yang selama ini memang tidak bisa di aplikasi versi mobile. Jadi kalau ada yang mungkin punya pengalaman serupa kayak tadi yang ngerasa wah Word kurang lengkap, Excel kurang lengkap, ya menurut saya tablet ini akhirnya bisa ngejawab kebutuhan tersebut dengan fiturnya yang lengkap. Aplikasi WPS Office yang ikonnya warna biru ini sementara hanya eksklusif di MatePad terbaru dan tidak tersedia di seri sebelumnya, bahkan di MatePad Pro pun atau tablet lainnya itu juga nggak ada yang bisa pakai. Tampilan awalnya kayak gini ya, kita dikasih opsi mau pakai yang mana. Jadi ada Word, ada Excel sama Presentation. Cuma untuk susunannya nih ya saya agak gregetan sama ngeliatnya karena diurutinnya tuh WSP ya, padahal nama aplikasinya kan WPS. Dan kalau kita lihat yang di versi mobile standarnya pun susunannya bener WPS gitu. Jadi kenapa yang baru nih kayak dibalik-balik gitu, agak aneh aja menurut saya. Poin menarik pertama dari aplikasi ini adalah home screen. Kita bisa lihat kalau ini dibuat dalam tampilan yang berbentuk tab seperti browser. Jadi di sini kita tuh bisa ngerjain berbagai macam jenis dokumen dalam format yang berbeda tanpa perlu switch aplikasi. Aplikasi ini juga sedikit beda dengan yang lain karena dia menyediakan tombol minimize ala aplikasi yang sering kita temukan di desktop. Jadi kita bisa geser-geser tuh digedein, dikecilan segala macamnya. Cuma ada satu kekurangannya juga yaitu aplikasi ini justru tidak mendukung speed screen standar dari tabletnya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngetik sambil buka PC level WPS Office ini, maka harus dalam mode window yang di-resize. Kemudian poin menarik yang kedua sekaligus yang menurut saya paling penting itu adalah kelengkapan fiturnya. Baik dari Word, Excel, sampai PowerPoint itu oke semua. Sebagai contoh saya mulai dari yang Word. Ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word Mobile dengan fiturnya yang nggak terlalu banyak. Habis itu nih adalah yang di WPS standar ya, yang versi mobile. Sedangkan ini adalah tampilan dari PC level WPS Office yang baru. Bisa dilihat, fungsinya itu komplit banget kayak aplikasi desktop. Fitur-fitur yang ada di tab Home, Insert, Page Layout, sampai pengaturan view buat munculin ruler, yang geser-geser margin itu ada semua di sini. Lengkap banget dan akan sangat bantu bagi yang ngebutuhin. Habis itu kita lanjut ke bagian Excel. Fitur penting seperti pivot table ini ternyata bisa dipakai beserta dengan fungsi-fungsinya. Kalau buat saya emang nggak perlu amat sebenarnya pakai pivot table ya. Makanya dokumennya pun saya nggak punya yang pakai pivot table. Saya coba download template di internet untuk ngetes dan ternyata bisa. Satu lagi untuk PowerPoint alias presentasi, semua fungsi yang dibutuhkan juga udah tersedia, termasuk animasi yang lebih bervariasi untuk mempercantik slide yang kita pakai. Tambah lagi di MatePad ini ada konfigurasi kursor ya di mouse buat ngeganti bentuknya dari yang bulat jadi panah ala desktop sehingga tiap klik itu bisa jadi lebih akurat. Emang fitur-fitur selengkap ini bukan buat semua orang, nggak semua orang memerlukannya, namun karena tersedia paling tidak nggak bikin mereka yang membutuhkan jadi kecewa seperti yang sebelum-sebelumnya. Hal ini juga di saat yang sama menurut saya bikin Huawei MatePad punya poin lebih tersendiri bahkan buat mereka yang masih ragu menggunakan Huawei karena isu aplikasi yang kalau menurut saya makin kesini itu makin nggak jadi masalah karena udah makin bagus. Cuma masih soal aplikasi juga saya punya sedikit unek-unek nih ya kayak kurang seret gitu, bukan ke Huawei-nya tapi lebih ke developer.
Jadi selama pakai Huawei MatePad, saya tuh masih sering sekali menemukan aplikasi yang sebagian halaman atau bahkan semuanya tidak bisa digunakan dalam orientasi landscape. Padahal untuk sebuah tablet, apalagi yang udah pakai keyboard seperti ini, harusnya otomatis dong aplikasinya mendukung karena ya kita akan sering banget menggunakannya dalam posisi seperti ini. Ribet banget kayak mesti putar-putar tablet buat scrolling, kayak di sini aplikasi video tuh kalau misalnya saya mau scrolling mesti diputar dulu tabletnya. Mungkin dari Huawei-nya bisa banget nih untuk ngasih dorongan supaya developernya tersebut bisa ngoptimalin aplikasinya supaya experience tabletnya juga lebih enak. Kalau dilihat dari semua aspek tablet secara umum, Huawei MatePad 11 2023 ini jelas tablet yang menurut saya sangat capable, sangat menarik dan jelas bisa banget diandelin untuk berbagai macam skenario pemakaian. Bukan cuma karena spek saya yang udah tergolong baik, tapi dari segi kelengkapan pun dia juga menurut saya udah susah banget dilawan. Belum ada kan tablet di Indonesia langsung ngasih keyboard free sebagai paket penjualan tanpa ada ikatan pre-ordernya. Jadi biasanya kan kalau pre-order doang baru dapat. Nah ini Huawei mau beli kapanpun selama resmi ya bakal dapat keyboard. Tambah lagi pas lagi masa pre-order kan kita bisa dapat banyak banget bonus, mulai dari subscription aplikasi sampai tambahan Bluetooth mouse dan stylus yang value totalnya 3,1 juta rupiah. Itu semua dengan harga perangkat yang menurut saya sangat kompetitif. Cuma ada satu poin aja nih yang menurut saya perlu jadi pertimbangan, apalagi buat mereka yang ingin atau bertujuan menjadikan perangkat ini sebagai pengganti laptop. Udah pasti adalah kapasitas penyimpanannya yang hanya 128 GB dan tidak ada tambahan micro SD. Solusinya menurut saya untuk sekarang cuma dua ya, entah kita pakai penyimpanan cloud ya, di sini kita dapat 50 GB gratis dari Huawei di setiap pembelian, atau bisa juga kita beli penyimpanan eksternal seperti SSD. Itu aja sih kalau menurut saya. Kemudian kalau kita ngomongin dari segi aplikasi Office yang memang jadi andalan, Huawei MatePad 11 2023 kalau menurut saya menang telak karena dukungannya itu lengkap banget dan satu-satunya yang menurut saya bisa menyaingi dari segi software ini cuma tablet yang berbasis Windows. Cuma ya balik lagi dengan kisaran harga yang setara dengan Huawei MatePad 11 2023. Tablet Windows yang saya tahu itu terlalu banyak limitasi ya. Ini kayak misal dari segi specs yang nggak terlalu tinggi, chipsetnya, resolusi layar yang lebih rendah, terus speaker juga yang tidak lebih baik, serta berbagai macam hal lain. Jadi kalau misalnya kita balik ke pertanyaan awal, apakah sepenting itu tablet dalam konteks ini adalah Huawei MatePad 2023 menjadi alat produktivitas sebagai pengganti sebuah laptop? Jawabannya bisa jadi dia penting bagi mereka yang ingin dapat perangkat lebih ringan, lebih mobile, dan pastinya lebih murah dibandingkan laptop atau tablet Windows di kelas harga yang sama, tapi bisa mendapatkan kelengkapan yang menurut saya itu dia sulit dilawan. So kalau misalnya dirasa perangkat ini cocok dengan pemakaian harian yang diinginkan, menurut saya layak banget dipertimbangkan, bisa banget dicoba-coba. So buat yang mungkin pengen tahu lebih detail atau mungkin mau langsung beli, saya taruh linknya aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu dulu sedikit sharing pengalaman saya tentang Huawei MatePad terbaru ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.